Baik, selamat malam dan selamat datang pada saudara-saudara. Kita patut bersyukur pada Tuhan, kita boleh kembali ikut pada acara CGC via Zoom pada malam yang kedua ini dengan judul pembahasan besar. Dengan tema besar, aku akan pergi. Dan judul pada malam ini adalah puasa, meditasi, dan ibadah. Baik, sebelum kita akan memulai acara kita, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita. Kita akan mendengarkan lagu pujian, lagu tema Gereja Masyarakat hari ke-7 tahun 2021, I Will Go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Terus kami persilakan Pendeta Benny untuk doa firman. Mari kita sama-sama berdoa. Kembali kami datang menghadap tahta hadirat Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Menyadari keadaan kami yang lemah dan berdosa, kami datang merendahkan hati, merendahkan diri kami, memohon ampun dosa kesalahan kami. Dan bila mana kami akan
membuka firman Tuhan. Kiranya Engkau kembali mencurahkan Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini Tuhan benar-benar akan mengubah hidup kami untuk lebih maju lagi, khususnya dalam kerohanian kami semuanya. Memberkati kami yang mengikutinya melalui Zoom, melalui Facebook, dan juga melalui siaran ulang. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap perangkat yang kami pakai, sehingga ini menjadi saluran berkat bagi kami semua. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kembali saya ucapkan selamat malam bagi kita semua. Suatu berkat yang luar biasa pada malam hari ini, kita kembali bersama-sama di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Oleh karena kuasa Tuhan telah kita rasakan dalam kehidupan kita, bagaimana kuasa doa, ya, kemarin kita sudah mempelajarinya. Dan pada malam hari ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan dengan judul kuasa meditasi dan ibadah. Tahukah Anda bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak lepas dari yang namanya kehidupan sosial. Itu sebabnya kalau badan kita saja merasakan kebutuhan untuk sosial, maka tentunya rohani kita juga merasakan hal yang sama. Kalau badan kita merasakan lapar dan haus, tentunya rohani kita juga merasakan perasaan yang sama. Itu sebabnya ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus menyuruh saya dan saudara untuk pergi, ya, untuk pergi. Kita akan pergi tentunya bukan dengan kuat kuasa kita. Karena siapalah kita ini? Kita hanyalah debu dan tanah. Itu sebabnya kemarin kita sudah pelajari yang bagian pertama untuk aku akan pergi, yaitu dengan kuasa doa. Dan saat ini kita akan katakan I will go, aku akan pergi. Dengan apa? Kuasa meditasi dan kuasa ibadah. Matius 28 ayat 18 sampai 20 kembali menjadi satu ayat yang akan kita baca. Yesus mendekati mereka, murid-muridnya, dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa." Ini adalah satu perintah agung yang Tuhan Yesus telah berikan kepada murid-muridnya di setiap zaman. Ya, di setiap zaman. Termasuk tentunya adalah saya dan saudara. Dan sementara kita akan pergi, jangan lupa ada satu kata kunci yang Yesus berikan, yaitu segala kuasa. Yesus memiliki segala kuasa. Itu sebabnya ketika kita pergi dengan segala kuasa Tuhan kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kemana? Yaitu kepada semua bangsa. Tentunya kita sebagai murid Tuhan Yesus tidak akan pergi tanpa bekal apa-apa. Dalam pengertian tanpa ada kuasa Tuhan, tanpa ada petunjuk Tuhan. Itu sebabnya kenapa banyak orang gagal ketika mereka pergi untuk memberitakan kabar baik, kabar Injil, kabar keselamatan, kabar pengharapan kepada mereka yang tidak punya pengharapan. Yaitu kegagalan itu tentunya oleh karena tidak berdoa, atau kurang berdoa, atau belum berdoa secara sungguh-sungguh, yaitu berdoa senantiasa. Tetaplah berdoa. Nah, bagian yang kedua ini, supaya kita juga pergi tapi tidak gagal, adalah kita harus menyadari hanya oleh karena kuasa Tuhan Yesus sendirilah kita boleh pergi. Ya, kita boleh pergi. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 8. Sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, ya, kita tahu Tuhan Yesus masih berada di dunia ini selama 40 hari. Alkitab mencatat demikian. 40 hari
apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia memberitakan kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Ya, tentunya sebelum murid-murid pergi, ada waktu bagi mereka untuk berkumpul. Berkumpul untuk mendengarkan petunjuk-petunjuk daripada Tuhan Yesus. Ya. Kemudian di Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 8, Yesus katakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ada kuasa yang akan kita terima ketika kita akan pergi, yaitu Roh Kudus yang besok kita akan bahas dengan jelas dan tuntas. Kita akan menjadi saksi Tuhan Yesus. Kita pergi untuk menjadi saksi. Di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Ya. Yudea, Yerusalem itu adalah sebuah gambaran bahwa kita menjadi saksi Tuhan Yesus dengan kuasanya di dalam keluarga. Ya, ini lingkungan yang kecil, ya, rumah tangga, keluarga. Kemudian kita juga akan diutus pergi ke Yudea. Inilah gambaran bahwa ada lingkaran yang lebih besar dari rumah tangga atau keluarga. Bisa jadi ini adalah tetangga, bisa jadi adalah lingkungan sekolah, atau lingkungan kerja, atau di lingkungan kita yang lebih kecil, tapi lebih besar daripada rumah tangga. Kemudian di Samaria, ya mungkin kita akan diutus ke luar kota atau luar pulau, ya, dan ujung bumi. Ya, artinya semua murid-murid Tuhan Yesus ini yang percaya kepadanya, yang mengasihi Dia, yang telah mengaku imannya di atas bumi ini dan juga di bawah surga, mereka akan menerima kuasa menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Itu sebabnya panggilan bagi saya, saudara, ketika kita memutuskan, Tuhan, aku mau pergi, aku akan pergi, Tuhan. Jangan lupa, jangan pergi sebelum menerima kuasa. Pada suatu hari, ketika Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Ngapain disuruh tinggal? Menantikan janji Bapa. Yang dengan demikian kata Yesus, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Kita diutus pergi, tapi jangan pergi kalau belum menerima janji itu. Apa itu? Roh Kudus. Murid-murid di zaman permulaan Kristen yang mula-mula ini, mereka menerima kecurahan Roh Kudus dalam manifestasi lidah-lidah api. Inilah yang disebut di dalam nubuatan kitab Zakaria sebagai hujan awal. Jadi di pertanian di Timur Tengah itu mereka akan menanam atau menabur itu bibit, benih. Itu adalah mereka menunggu dulu apa? Hujan awal. Nanti sesudah bertumbuh ini bibit, maka di akhir musim itu nanti mereka hanya akan menuai itu hasil bibit yang sudah bertumbuh dan kemudian mengeluarkan bulir-bulir yang sudah matang dan tua. Itu hanya akan dipanen ketika hujan akhir itu tiba. Nah, gambaran inilah, pertanian di Timur Tengah inilah yang Tuhan kita pakai sebagai gambaran bahwa kita pun sebagai umat Tuhan, kita akan menabur benih firman Tuhan ini. Jangan lupa kita harus dicurahi oleh hujan awal. Dan waktu panen di zaman kita juga, kita harus menanti yang namanya kecurahan hujan akhir, ya, kecurahan hujan akhir. Itu sebabnya ketika kita rindu untuk menjangkau dunia, aku akan pergi. Ada pertumbuhan rohani. Dan di dalam pertumbuhan rohani ini, bagaimana caranya? Yaitu melalui kuasa meditasi dan ibadah. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kita adalah penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan penyembah-penyembah yang demikianlah yang Tuhan sangat-sangat rindukan.
Itu sebabnya Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Inilah kita sebut dengan ibadah. Berapa banyak dari kita yang senang untuk beribadah? Ya, berapa banyak dari antara kita yang selalu rindu untuk beribadah? Tentunya beribadah bukan hanya sekedar satu hari dalam satu minggu saja. Ya memang itu sangat penting karena itulah perintah Tuhan juga. Tetapi jangan lupa ibadah itu adalah setiap hari. Ya, ada ibadah rutin setiap hari yang harus kita lakukan. Karena Tuhan kita sangat menyenangi orang-orang yang demikian. Apa maksud ibadah di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah menyembah Allah. Kenapa saya suka beribadah? Kenapa Anda suka beribadah? Yang pertama adalah karena kita mau menyembah Allah, pencipta. Dia adalah seorang pencipta dan dia juga adalah penyelamat kita. Itu sebabnya kita senang untuk beribadah. Dan ibadah yang demikian ada kuasa. Ada kuasa perubahan dalam hidup kita. Yang kedua adalah kenapa kita harus beribadah. Ada kuasa dalam ibadah. Yaitu melalui ibadah kita boleh memahami firman Tuhan. Ajaran Tuhan. Maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah ibadah itu adalah membangun hubungan. Ya, antara kita dengan Tuhan dan juga membangun hubungan kita dengan sesama. Baik itu keluarga, baik itu saudara seiman, bahkan hasilnya adalah membangun hubungan dengan orang lain atau banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Ibadah, maksud ibadah adalah bagaimana kita belajar di sana. Bagaimana kita boleh belajar untuk menggenapi perintah Tuhan, perintah Injil, untuk menjadikan murid seluruh dunia ini. Ya. Dan ibadah juga adalah satu kuasa ketika kita boleh bersaksi tentang iman. Ya, tentang iman dalam korban penebusan Kristus di salib. Bagaimana Yesus yang telah berkorban bagi kita, dia memberikan satu perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan melalui kehidupan kita yang telah diubah itu, ada orang-orang juga yang diubah. Yaitu itulah kuasa dalam ibadah. Jadi ada 5 paling sedikit ya, paling sedikit. Bagaimana metode ibadah yang benar ya? Yang pertama tentunya karena adalah penyembahan. Yaitu firman Tuhan Alkitab. Itulah yang akan dibaca. Lukas 4 ayat 16. Ia, Yesus, datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi Yesus menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang senang beribadah. Jam-jam ibadah, waktu-waktu ibadah yang sudah diatur sedemikian rupa. Khususnya pada hari Sabat, hari Tuhan. Karena Yesus juga adalah anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Dia telah memberikan dan menunjukkan teladan itu ketika ia berada di dunia. Mari kita juga mengikuti teladan yang sama. Ada kuasa dalam ibadah itu. Yohanes 4 ayat 24. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi kenapa ibadah itu ada konsep yang pertama itu adalah membaca Alkitab? Karena dengan mempelajari dan menyelidiki kitab suci, kita akan dituntun kepada Yesus. Banyak orang menyelidiki Alkitab, tetapi tujuannya adalah memasukkan idenya ke dalam Alkitab. Tetapi dalam konsep ibadah yang benar adalah, metode yang benar dalam ibadah adalah, apa kata Alkitab itulah yang kita masukkan ke dalam apa? Ke dalam pemikiran dan juga kepercayaan kita. Sehingga kita akan dituntun kepada kesaksian firman Allah itu sendiri, Alkitab itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sebagai satu-satunya yang boleh memberikan hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Jadi ketika ibadah itu dengan metode membaca Alkitab adalah supaya saya dan saudara boleh mengenal Tuhan itu. Boleh mengenal juru selamat di dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan mengenal kita. Ada satu kepuasan, ada satu kedamaian yang akan selalu kita rasakan. Baik atau tidak baik keadaan kita, baik atau tidak baik waktunya, susah atau senang, itu tidak akan pernah merubah kedamaian yang kita rasakan ketika kita beribadah dengan ibadah yang benar. Yang kedua adalah
Metode yang kedua dalam kuasa ini adalah berdoa. Kita sudah pelajari kemarin, yaitu yang berikutnya adalah meditasi. Karena ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Meditasi. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kemarin kita sudah mempelajari teladan doa dari Yesus. Berdoa pagi-pagi benar, berdoa semalam-malaman, mengundurkan diri dari pelayanan penginjilan untuk berdoa. Banyak umat Tuhan yang memberikan satu alasan, sibuk sehingga tidak ada waktu untuk ibadah, terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk berdoa. Tidak ada alasan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa? Jangan lupa kuasa doa. Kuasa doa yang boleh menyanggupkan kita menang dari segala jenis, karena setan memberikan seni-seni dalam pencobaan, dalam berbagai waktu, bahkan tidak disangka-sangka pencobaan itu akan datang. Tanpa doa, tanpa ibadah, tanpa meditasi, kita akan hancur dan kalah dalam jerat-jeratnya. Itu sebabnya Yesus sesibuk apapun dia, Yesus tidak memberikan alasan, oh saya juga melayani, tidak ada waktu untuk berdoa dengan Tuhan pribadi. Tidak ada. Yesus memberikan teladan, dia tetap berdoa walaupun dia sangat sibuk sekali dalam segala pelayanan yang dia lakukan ketika dia berada di dunia ini. Kuasa penginjilan Yesus datang dari kehidupannya yang penuh doa. Yesus berdoa untuk saat-saat kelam mencekam. Saat waktu yang biasa-biasa dalam pengertian aman, dia tetap berdoa. Ketika waktu mencekam, dia tetap berdoa. Ketika dia senang, dia berdoa. Ketika dia susah, dia juga berdoa. Inilah yang harus kita teladani. Dan itulah ibadah kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu sebabnya kenapa ibadah itu setiap hari. Tetapi hari khusus Tuhan telah berikan, yaitu pada hari yang ke-7. Hari Sabat Tuhan, Allah Pencipta. Meditasi. Doa adalah kita berbicara kepada Tuhan. Meditasi adalah kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Itu sebabnya di dalam konsep ibadah, metode ibadah yang sejati, yang benar, kedua hal ini adalah tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Itu sebabnya meditasi yang benar, ibadah yang benar dalam meditasi ini adalah memusatkan pikiran tentang Allah. Karena ada juga ajaran-ajaran dunia ini yang mengajarkan tentang meditasi. Apa itu? Mengosongkan diri. Ya, hati-hati kalau diri dikosongkan, jangan-jangan roh yang lain yang bisa masuk. Konsep ibadah dalam meditasi yang benar, yang berkuasa adalah kita memusatkan pemikiran kita tentang Allah. Bukan kita Allah, tetapi Allah itu akan datang kepada kita. Itu sebabnya ketika kita membaca Alkitab firman Tuhan, walaupun itu hanya satu ayat atau mungkin satu pasal, tetapi ketika kita merenungkannya, meditasi, merenungkan ayat itu atau pasal itu atau perikop itu dengan doa dalam hati kita, mohon tuntunan ilahi melalui Roh Kudus, ya, itu akan mengubah hidup kita ketika kita mengerti, ketika kita memahami ayat itu, dan kita rindu bahwa ayat itu atau firman itu atau perikop itu atau pasal itu boleh nyata terjadi dalam hidup kita. Itu lebih berkuasa daripada kita hanya sekedar membaca tetapi tidak merenungkannya, tidak memeditasikannya, memusatkan pikiran kita cari di mana Tuhan dalam ayat itu, di mana Tuhan juru selamat saya di dalam pasal itu, di dalam kisah itu, yang boleh nanti akan menguatkan ketika saya mengalami peristiwa yang sama. Ya, adalah baik bagi kita untuk menggunakan 1 jam setiap hari memikirkan dan merenungkan kehidupan Kristus. 1 jam adalah baik. Karena ada juga orang yang memakai alasan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, karena mau dekat dengan Tuhan, tidak mau bekerja, tidak mau mencari nafkah, dengan beralasan bahwa saya mau dekat dengan Tuhan, jadi dia hanya baca-baca saja. Dia hanya beralasan, saya mau dekat dengan Tuhan, saya mau fokus dengan Alkitab dan pelayanan, keluarga tidak diurus. Ya jangan. 1 jam saja ya adalah sangat baik bagi kita ketika kita memikirkan dan merenungkan kehidupan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tapi ada juga orang yang beralasan yang sama seperti yang tadi saya sampaikan. Terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk pelayanan bahkan mungkin, sehingga dia mengabaikan waktu berharganya. 1 jam saja sisihkan waktu
untuk merenungkan dan memikirkan kehidupan Yesus. Semakin kita melihat Yesus, semakin kita akan diubah seperti Dia. Amin. Kita harus memikirkan bagian demi bagian. Dan biarlah imajinasi kita menyerap setiap adegan, terutama adegan-adegan terakhir. Dan saat kita memikirkan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang besar bagi kita, keyakinan kita, iman kita kepadanya akan semakin tetap, semakin teguh, semakin dikuatkan. Kasih kita akan dibangkitkan, dan kita akan diilhami lebih dalam dengan roh Tuhan. Jika akhirnya kita pun nanti akan diselamatkan, kita masih harus mempelajari pelajaran penyesalan dan penghinaan di kaki salib saat ini. Supaya apa? Supaya kita pun boleh rendah hati dan lemah lembut seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Makna ibadah bukan supaya kita merasa enak, tetapi makna ibadah adalah supaya kita boleh melihat Tuhan. Itu sebabnya banyak orang tidak mau menerima kebenaran, tidak mau masuk kepada bagian dari gereja yang benar. Kenapa? Karena mereka beribadah supaya diri mereka senang. Padahal konsep ibadah adalah supaya kita merasa boleh melihat Allah. Bukan merasa enak, tetapi kita mau memuliakan Tuhan. Bukan diri kita fokusnya, tapi Tuhan fokusnya. Dengan memandang tabiat Kristus, Anda akan berubah menjadi serupa dengan Yesus. Kasih karunia Yesus Kristus sendiri dapat mengubah hati Anda dan saya. Dan kemudian saya dan saudara akan mencerminkan, memantulkan citra Tuhan Yesus. Kita harus memiliki citra ilahi. Itu sebabnya mari beribadah ibadah yang sejati, ibadah yang benar. Mari kita bermeditasi, merenungkan paling tidak 1 jam setiap hari dalam kehidupan kita, khusus untuk kehidupan Tuhan Yesus, khususnya adegan-adegan terakhir dalam kehidupannya. Jangan pergi sebelum menerima kuasa. Aku akan pergi, I will go. Karena Tuhan menugaskan saya dan saudara. Tetapi jangan pergi sebelum menerima kuasa. Kuasa bagian yang kedua ini adalah ibadah dan meditasi. Di bawah pengaruh Roh Kudus, kata-kata penyesalan dan pengakuan menyatu dengan lagu-lagu pujian atas pengampunan dosa. Dengan keheranan para rasul mengakui, inilah kasih itu. Inilah kasih itu. Ketika kita beribadah, ketika kita bermeditasi, kita akan menyampaikan segala penyesalan-penyesalan kita, pengakuan-pengakuan kita, sambil kita juga akan menyanyikan lagu-lagu pujian atas pengampunan dosa, pengorbanan Tuhan kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan kita akan mengalami pengalaman yang sama seperti pengalaman rasul-rasul. Ketika kita melakukan ibadah dan meditasi itu, kita akan katakan, oh inilah apa? Kasih itu, kasih Tuhan kita, Juru Selamat kita. Sehingga sama seperti murid-murid dahulu kala, mereka boleh memantulkan citra Kristus. Mereka boleh menyatakan kasih dan kabar baik Injil keselamatan itu. Maka pengalaman yang sama pun akan menjadi bagian saya dan saudara. Mari kita jangkau dunia. Yang pertama-tama adalah rumah tangga. Pada saat yang sama adalah kalau Tuhan mengutus kita, sudah memberikan kuasanya itu kepada yang lebih jauh. Lingkungan kita, dimanapun kita berada. Mungkin ada yang dipercayakan lebih jauh lagi, di tempat yang lebih jauh. Bahkan mungkin ada yang lebih jauh lagi, bahkan sampai ke seluruh dunia. Bagaimana? Aku akan pergi melalui kuasa, meditasi, dan ibadah. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara. Biarlah kiranya segala segi kehidupan kita ingat peristiwa Abraham. Kemanapun dia pergi, Bapa segala orang percaya, ya kan? Abraham, Bapa iman, kemanapun dia pergi, dia selalu membangun mezbah. Artinya, saya dan saudara pun, dimanapun dan kemanapun kita pergi, jangan pernah tinggalkan
ibadah dan meditasi, khususnya pribadi lepas pribadi, dan juga secara keluarga, bahkan sebagai anggota gereja Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menugaskan kita, kita akan katakan, I will go. Aku akan pergi Tuhan, karena Engkau telah memberikan kuasa itu kepadaku. Selamat malam, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih atas firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kiranya kami akan Tuhan utus untuk pergi, dan kami pun akan menyambutnya dengan berkata, aku akan pergi. Tetapi bagian yang kedua ini Tuhan, biarlah kami terlebih dahulu Engkau berikan kuasa melalui ibadah dan meditasi, sehingga kuasa Tuhan itu akan tercurah secara penuh, dan kami pun akan serupa dengan Engkau dan memantulkan Engkau dalam setiap segi kehidupan kami, sehingga banyak orang yang akan percaya dan juga diselamatkan bersama-sama dengan kami ketika Engkau datang kali yang kedua. Biarlah kiranya pertumbuhan rohani kami ini bertumbuh subur Tuhan, bukan oleh karena kami, tetapi hanyalah oleh karena kemuliaan dan kuasa Tuhan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati kami semuanya Tuhan, dengan kasih yang kekal dari Allah Bapa, dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam kuasa ilahi melalui persekutuan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh